It's shots fired. Oh, missed completely by Webb. And, Rocastle, a central figure again. And he looks to trip Schmeichel. And it's in! A goal for Arsenal. David Rocastle. By the bar. 17 tahun sudah, David Rocastle pergi menuju tempat peristirahatan terakhirnya. Tapi bagi partisan Arsenal, sosoknya tetap abadi untuk dicintai selama-lamanya. Di mata pendukung Arsenal, sepak bola yang karib disapa Rocky itu adalah pahlawan dengan permainannya yang memukau. Rocky memang bukan tipikal gelandang yang rajin cetak gol, namun kemampuannya mengatur serangan membuat permainan Arsenal di kala itu cair. Bersama Tony Adams, Michael Thomas, dan Paul Merson, Rocky menjadi sosok ikonik yang mengubah era kelam The Gunners menjadi kemasan di era 1980-an. Melalui pencapaian tersebut, tak berlebihan bila sampai saat ini, nama Rocky masih terus disorakan fans Arsenal di stadion. Rocky merupakan pesepak bola asli didikan Arsenal. Di Akademi Arsenal, perkembangannya pesat. Di usia 18 tahun, Rocky sudah mendapat kesempatan bermain di tim utama. Debutnya bersama Arsenal terjadi pada September 1985 melawan Newcastle United. Don Howe, manajer Arsenal kala itu, bahkan langsung memberi kepercayaan kepada Rocky tampil sebagai starter dan bermain selama 90 menit penuh. Setelah debut yang cukup mengesankan, performa Rocky semakin menanjak, terlebih setelah kedatangan George Graham yang menggantikan posisi Howe. Rocky kemudian menjadi sosok sentral di lini tengah Arsenal. Saat usianya belum genap 20 tahun, pencapaian terbaik Rocky di era awal kiprahnya bersama Arsenal terjadi pada tahun 1987. Dalam pertandingan final Piala Inggris musim 1986-87 menghadapi Liverpool, Rocky memang tak mencetak gol dalam laga tersebut. Namun, permainan cantiknya membuat Liverpool tak berkutik. Faktanya, Liverpool memang mencari gol lebih dulu melalui Ian Ross pada menit ke-23. Namun, Charlie Nicholas kemudian menjadi pembeda setelah 2 golnya di menit 30 dan 83. Trofi Piala Inggris menjadi piala pertama yang diraih Arsenal dalam 8 tahun terakhir. Musim 1988-89 menjadi tahun yang paling menggairahkan bagi Arsenal dan Rocky. Ia selalu menjadi pilihan utama Graham. Perannya begitu vital di lini tengah Arsenal. Di penghujung musim, Arsenal terlibat dalam pertarungan sengit dengan Liverpool untuk mencapai juara. Saat itu, Arsenal tertinggal 2 poin dari Liverpool. Laga penentuan kemudian dimainkan Arsenal melawan Liverpool di Anfield. Hampir tiada harapan bagi Arsenal untuk bisa mengalahkan Liverpool yang hebat itu. Namun akhirnya, Arsenal mengalahkan Liverpool 2 gol tanpa balas dan merayakan gelar juara di Anfield. Rocky jelas berperan dalam kemenangan Arsenal atas Liverpool. Ia menjadi kreator dari gol pertama Arsenal yang dicetak oleh Alan Smith. Umpan tendangan bebas Rocky disambar oleh tandukan Smith untuk membobol gawang Bruce Grobbelaar. Seketika wasit meniup peluit tanda pertandingan berakhir dan kegembiraan pun meluap. Setelah 18 tahun lamanya, Arsenal puasa gelar sejak tahun 1971. Setelah itu, Rocky terus menunjukkan sinarnya bersama Arsenal, hingga akhirnya redup di musim 1990-91. Karena cedera lutut yang dideritanya cukup parah, ia absen hampir semusim. Setelah pulih, Rocky kembali menjadi starter pada musim 1991-92. Namun, performa Rocky tak terlalu menawan di musim tersebut. Maklum, ia masih dalam proses mengembalikan performa setelah absen cukup lama. Namun, ia malah didepak pada akhir musim 1991-92. Ia dijual ke Leeds United sebesar 2 juta pound. Hancurlah perasaan Rocky yang terbuang dari Arsenal, klub yang ia cintai. Semusim ia membela Panji Leeds United, akhirnya dia dilepas. Dan kemudian ia menjadi pengelana yang menjalani karir non-modern bersama Manchester City, Chelsea, Norwich, dan Hull City. Pada musim 1999, Rocky menjajal persaingan di Asia Tenggara. Ia bergabung dengan klub Malaysia, Sabah FA. Tapi cedera lututnya kambuh dan memutuskan untuk gantung sepatu. Pada Februari 2001, dia mengumumkan menderita limfoma non-Hodgkin. Kondisi kesehatannya terus memburuk. Fisiknya yang mulanya kuat dan kakinya yang berotot
akhirnya mengering dan hanya tersisa kulit dan daging. Pagi hari, tanggal 31 Maret 2001, kondisinya makin buruk dan ia pun menyerah dan meninggal dunia. Dengan seragam Arsenal terletak di samping tubuhnya yang membiru. Kabar kematiannya pun menyebar luas di antero Inggris. Publik sepak bola negeri Ratu Elizabeth dirundung duka.